Hai Gunners, selamat datang di channel saya, Vero Ersin Serus. Oh iya, kali ini aku mau bahas tentang review pendek aja, nggak usah lama-lama, biar kalian nggak usah lama-lama juga nontonnya, yakni pertandingan semalam MU lawan Arsenal ya. Kalau beberapa pandit itu ada yang mengkritik kedua tim, ada juga yang melebihkan salah satu tim. Tapi saya akan menyampaikan dari sudut pandang saya sendiri. Oke, dari pemilihan pemain MU nggak ada yang saya nggak ada yang saya herankan. Cuma yang saya herankan kok AWB nggak main, itu aja. Kalau dari Arsenal itu heran aja kok Lokonga nggak dimainkan sama sama Arteta. Dan apa ya, kenapa nggak nyoba mainin Laka gitu di belakangnya Auba gitu. And next time di babak pertama itu kedua tim kurang lebih itu saling jual beli serangan, bukan karena permainan bagus, bukan karena bagus, tapi karena kayak sering salah passing. Kadang ada beberapa salah passing dan juga ya gitulah, saling ngegolin lah intinya. Dan sayangnya itu Arsenal malah bertahan setelah dapat gol yang dianggap kontroversial itu ya, golnya Smith Rowe gitu, dan sayang sekali gitu. Dan akhirnya MU dikasih ruang. Pada MU sebenarnya secara overall tuh saya akui ada peningkatan, tapi sebenarnya MU ini nggak bagus-bagus amat mainnya. Ada peningkatan tapi nggak sebagus tim-tim besar gitu mainnya. Dan ya kurang lebih mainnya kayak Leicester lah, tapi ada kenapa Arsenal kayak agak ngedrop gitu loh, terutama dari Tavares yang lagi-lagi yang agak-agak sering kadang ada salah passing, tapi kontribusi terhadap menyerang juga nggak bisa dianu. Dan kalau dari babak kedua itu kurang lebih sama kayak babak pertama, cuma sangat disayangkan beberapa penggawa Arsenal itu melakukan salah passing, sehingga bukan salah passing sih, kayak pertahanan yang kurang solid, dan juga finishing yang mediocre, nggak bagus tapi nggak jelek juga ya, mediocre lah, sehingga beberapa chance itu dilewatkan lah. So far aku, karena ini fokusnya ke Arsenal, sedikit aja komen kalau di sini jujur aja saya bingung kenapa itu Haka dimasukkan gak dari menit ke 60-an, karena dia biasa kan gitu, kalau Smith yang masuk dari menit ke starter, ntar nanti dia bakal digantikan sama Laka di menit ke 55 sampai 65. Sebaliknya juga seperti itu, cuma kali ini nggak dimasukkan. Dan juga impresif buat Martinelli, walaupun ya seperti biasa dia kayak kalau udah kalau udah megang bola tuh kayak bingung mau dioper kemana. Tapi kalau dia dikasih ruang dia bagus sekali main. Terbukti gol kedua karena dia bisa manfaatkan ruang yang ada di sisi kanan, di sisi kirinya di MU, sehingga terjadi gol gitu. Dan so far buat Martinelli kayaknya, kalau misalkan Laka bukan Saka belum fit untuk main starter kedepannya, dia layak buat dikasih sampai menit ke, ya let's say lah 55 sampai 60 gitu, baru nanti Saka atau PP masuk gitu. Dan yang saya sayangkan sih itu, kok Elneny nggak dimasuk, Lokongan nggak dimasukkan dari menit ke 55. Itu jujur aja Elneny itu walaupun mungkin dari segi tackling tuh bagus ya, tackling ya one on one bagus, tapi dari segi kayak positioning bertahan atau bantu bertahan atau bantu ngepres maksudnya, dan juga bantu mengalirkan bola tuh kayak waduh kurang. Tapi syukurnya diimbangi sama Party yang kerja keras, ngasih kontribusi ke belakang dan ke depan. Oh iya, makanya saya berharap Arsenal datangin satu gelandang inti ya, kurang lebih kayak Party lah. Bisa itu Bissouma, bisa itu Ndidi yang lebih bertahan, kalau nggak Somare-nya Leicester yang lebih bertahan, kalau nggak yang lebih box to box selain Ndidi siapa lagi ya. Barella mungkin, kalau dia tertarik Barella, tapi mungkin dia nggak tertarik, bisa mainin juga gitu. Dan so far dengan pembelian yang 170 juta, dan tiap pemain yang dibeli itu paling paling mahal cuma Ben White, ini sudah sesuai harganya lah, dia bisa mencapai performa seperti ini Arsenal. Dan ya dia bisa mencapai performa seperti ini Arsenal itu udah sesuai harganya lah. Dan kita nggak bisa expect banyak
apa ya, kita nggak bisa expect yang ada progres, harus ada peningkatan yang sangat besar lawan tim-tim besar, karena lawan tim-tim kecil asalkan Arsenal sepanjang musim ini bisa dapat poin lawan tim-tim kecil menengah, pokoknya selain yang Chelsea, City, sama Liverpool, MU, dia tidak tidak salah, bahkan tidak mungkin bisa dapat 4 besar. Itu tidak mungkin, pasti bisa banget dia dapat. Oke, so far dengan pembelian pemain seperti ini udah mulai bagus, tinggal terus ditingkatkan Arteta, khususnya kalau lawan MU itu di segi pertahanan sama penyerangan, makanya perlu beli satu striker ya, kalau bisa Icardi, tapi ya rumornya nggak ada, palingan Vlahovic paling kuat. Oke, so far dari itu saya terima kasih sudah menonton. Jangan lupa gabung di grup diskusi kita di Tribelio ya, cara daftarnya ada di bawah, di tribe, di komunitas tribe anak Arsenal. Tribe itu maksudnya suku. Oke, sekian dari saya Vero, ciao, cus.